1, 2, step. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kok kameranya kebalik? Loh, bentar, kok kebalik sih? Nggak ada. Kok kameranya nggak ada sih? Bentar. Oh, ternyata di sini guys. Terus pembukaannya ulang dong. Ya udah deh, ulang aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi kalian semua yang menonton video saya kali ini. Dan tentunya saya ucapkan salam hormat kepada Ibu Erawati selaku pamong guru mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 10-8 SMA Taruna Nusantara. Nah, pada kesempatan kali ini saya diberikan tugas untuk membuat suatu video instruksional. Video pembuatan moda tugas yang berkaitan dengan mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Tetapi kali ini mapel yang digunakan berbeda. Mapel yang digunakan untuk penerapan berbeda. Bukan seperti Pencas Orkes yang setiap minggu diberikan tugas untuk pembuatan video. Dan juga mata pelajaran lain yang diberikan tugas untuk memberikan video juga. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan suatu konsep dasar tugas yang diberikan, yaitu adalah pemanfaatan suatu sumber energi alternatif yang ada dalam lingkungan sekitar kita yang mampu untuk membangkitkan energi dan tenaga listrik sehingga nantinya mampu dijadikan alternatif pengganti suatu sumber energi pembangkit listrik yang terbatas jumlahnya. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi, saya akan langsung menjelaskan. Saya di sini Rizwan dari kelas 8 nomor absen 25 akan menjelaskan mengenai suatu konsep baterai menggunakan sumber energi alternatif yang sangat mudah didapatkan dalam lingkungan sekitar kita. Nah, penjelasan secara umum menyebutkan baterai pada dasarnya merupakan suatu bagian penting dalam kehidupan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak akan bisa untuk terlepas dari apa yang dinamakan penggunaan baterai, dari apa yang dinamakan suatu pemanfaatan baterai untuk kehidupan. Bahkan, komunikasi seperti handphone yang digunakan untuk merekam ini, dan komunikasi menggunakan laptop, Teams menggunakan laptop, daring menggunakan laptop, selalu berkaitan dengan apa yang dinamakan suatu konsep kelistrikan, suatu konsep penggunaan baterai. Oleh karena itu, pada dasarnya baterai tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan diri kita pribadi. Apalagi diri kita sendiri yang membutuhkan baterai tersebut untuk menghidupkan elektronik sebagai penyambung komunikasi kita. Nah, pada pelaksanaan kegiatan pembuatan alat kali ini, saya memfokuskan pada pembuatan baterai menggunakan sumber energi alternatif, yaitu adalah ketiga anak ini. 1, 2, dan 3. Kelihatan bukan apa yang akan saya gunakan sebagai sumber energi alternatif? Tentu saja yaitu adalah buah lemon. Nah, buah lemon ini merupakan suatu sumber energi alternatif yang sangat mudah didapatkan. Apalagi di daerah Indonesia yang merupakan suatu iklim yang tropis sehingga cocok untuk pemanfaatan dan juga pengembangan dari tenaga lemon ini atau buah lemon ini. Dan walaupun Indonesia mengimpor buah, tetapi pada dasarnya lemon ini merupakan komoditas yang ditanam di Indonesia untuk keperluan berbagai macam bidang dan berbagai macam sudut kebidangan. Dan kemudian baterai merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Segala sesuatu tersebut merupakan sesuatu yang sakral dan penting dalam kehidupan manusia itu sendiri. Baterai tersebut merupakan percabangan dari apa yang dinamakan suatu listrik atau kelistrikan. Listrik tersebut mampu muncul akibat adanya pelewatan elektron di antara dua muatan logam yang berbeda, yaitu adalah muatan positif dan muatan negatif. Arus mampu muncul saat melalui suatu larutan bermolekul yang mengangkut partikel muatan bolak-balik di antara dua logam tersebut. Dengan menggunakan langkah yang sesuai, dengan menggunakan suatu bahan-bahan yang dapat dimanfaatkan sedemikian rupa, dan juga pemanfaatan lemon tersebut dengan baik, maka pada dasarnya suatu pembuatan baterai tenaga alternatif lemon ini mampu untuk dijadikan pengganti dari sumber energi yang pada dasarnya merupakan sumber energi yang terbatas. Tetapi dalam pemanfaatannya,
sumber energi alternatif ini memiliki tingkat efisiensi yang sangat jauh lebih rendah apabila dibandingkan dengan sumber energi seperti pembangkit dari minyak bumi, panas bumi, dan kemudian penggunaan dari batu bara dan lain sebagainya, listrik dari di PLN dan lain sebagainya, yang menggunakan pembangkit listrik bukan dari tenaga alternatif seperti ini, maka berbeda tingkat efisiensinya sangat jauh berbeda, sehingga dalam pengamatan dan penelitian ada yang dinamakan gagal karena ada faktor tertentu dan ada yang dinamakan berhasil. Dan apabila berhasil, maka lemon ini memiliki tingkat efisiensi yang masih mampu untuk digunakan secara optimal. Tetapi apabila tidak mampu untuk menyala, pada dasarnya tingkat penggunaan lemon, banyaknya lemon yang digunakan ini sangat mempengaruhi. Dalam segi kabel, apabila nantinya dirangkai sedemikian rupa dan sudah sangat optimal, dan apabila lemon tersebut memiliki tingkat efisiensinya dalam membangkitkan listrik itu rendah, tetap tidak bisa menghidupkan lampu sebagai indikator keberhasilan pemanfaatan sumber energi listrik dari lemon ini. Sehingga dalam segi pengamatan, berhasil atau tidak pun itu merupakan sesuatu yang mutlak atau sesuatu yang pada dasarnya merupakan sesuatu yang dasar dan wajar. Karena pada dasarnya diketahui bahwasanya tingkat efisiensi yang dimiliki oleh lemon ini sangat jauh berbeda dengan tingkat efisiensi yang dimiliki oleh sumber energi non alternatif. Oleh karena itu, langsung saja setelah ini kita akan buktikan. Kita akan mampu untuk membuat apakah lemon ini bisa digunakan untuk sebagai sumber energi alternatif menggantikan sumber-sumber energi yang tidak mampu diperbarui lainnya. Tetapi ingat, dengan tingkat efisiensi yang berbeda. Langsung saja, tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung menuju ke videonya. Eyo. Nah, sebelumnya telah saya jelaskan gambaran secara umum mengenai apa itu baterai tenaga lemon. Pemanfaatannya bagaimana, manfaatnya seperti apa, dan teknis dan juga latar belakang utama mengenai apa yang akan saya kerjakan pada kesempatan kali ini. Nah, di depan kalian terdapat alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat suatu percobaan kali ini. Nah, apa saja sih alat dan bahan yang digunakan? Dan apa indikator keberhasilan yang nantinya digunakan untuk menentukan apakah lemon ini mampu untuk dijadikan suatu pembangkit listrik? Nah, alat dan bahannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentunya saya menggunakan lemon dengan jumlah 3 sebagai pembangkit tenaga listrik utama, dan saya menyiapkan cadangan 1 lemon apabila memungkinkan adanya suatu resiko ataupun suatu permasalahan ketika melaksanakan kegiatan percobaan. Lalu, alat yang saya gunakan antara lain yaitu adalah gunting untuk memotong kabel. Kemudian ada 3 paku. 3 paku ini. Dan kemudian ada koin sejumlah 3. Dan paku juga sejumlah 3. Dan kemudian terdapat kabel pencapit buaya yang telah saya hubungkan sebelumnya. Dan tentunya alat dan bahan utama yang digunakan adalah kesadaran diri, kesadaran hati, dan kesadaran akal dan pikiran yang lurus dan juga ikhlas dalam melaksanakan kegiatan ini, sehingga dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya halangan suatu apapun. Langsung untuk langkah yang pertama adalah menghubungkan paku dan juga koin ke dalam lemon tersebut dengan cara dimasukkan ke dalam bagian lemon tersebut tanpa mengupas kulitnya. See you in the next segment. Setelah langkah yang pertama, lalu kita langsung saja berlanjut ke langkah yang kedua.
Nah, langkah yang kedua apa sih? Langkah kedua adalah menghubungkan suatu kabel pencapit buaya ini ke kutub positif dan kutub negatif yang ada pada lemon ini. Diibaratkan sumber energi ini adalah pengganti dari baterai seperti baterai berbentuk tabung atau baterai alkalin, baterai ABC apabila ditanyakan mereknya. Nah, lalu kita sambungkan pada daerah ini dan ini kemudian dihubungkan dengan lemon yang lain sehingga nantinya tersisa 2 capit utama ini untuk dihubungkan dengan lampu yang ada di sini. Langsung saja kita lihat. Kemudian setelah langkah utama yang kedua, lalu kita lanjut untuk langkah yang ketiga untuk membuktikan apakah dari rangkaian ini mampu untuk berhasil menghidupkan lampu yang digunakan sebagai suatu indikator keberhasilan pembangkit listrik pada lemon ini. Nah, langsung saja kita coba pada kesempatan kali ini, yaitu adalah dengan menghubungkan 2 capit yang bebas atau tidak dihubungkan dengan paku ataupun logam dengan salah satu lampu. Pada kesempatan ini saya akan mencoba 2-3 lampu karena masing-masing lampu mungkin terdapat masalah atau problem dalam sambungan di dalamnya. Ataupun nanti saya akan mengganti-ganti bagian-bagian yang dihubungkan atau apabila mungkin terdapat suatu resiko kurangnya kencang dari kabel tersebut atau kurangnya menancap capit tersebut pada koin ataupun paku yang digunakan sebagai kutub positif dan kutub negatif. Ingat, di sini sudah terbentuk yang pertama dari kutub dari paku, kemudian logam, paku, logam, paku. Sehingga sudah sesuai. Dan kemudian dari penghubung di bagian akhir sudah dari paku dan sudah dari logam. Jadi tidak boleh sama. Karena apabila kutubnya sama maka tidak akan ada suatu perbedaan elektronegatifan yang mampu untuk menghidupkan dari lampu tersebut. Langsung saja kita lihat apakah mampu dan berhasil menghidupkan lampu tersebut. Nah, setelah kita hubungkan dari paku, kemudian koin dengan kabel-kabel pencapit buaya tersebut, dan ketika dihubungkan dengan lampu sebagai indikator keberhasilan, ternyata lampu tersebut mampu untuk hidup. Sehingga pada dasarnya suatu lemon ini dapat dinyatakan mampu dijadikan suatu pembangkit energi alternatif untuk menghidupkan suatu lampu tersebut walaupun tingkat efisiensinya adalah rendah. Nah, saya tunjukkan lampu tersebut menyala dengan terang atau tidak. Terdapat bintik lampu yang ada di dalam lampu tersebut sehingga dapat dinyatakan lampu tersebut mampu untuk menyala dengan menggunakan sumber energi utama yaitu adalah lemon walaupun lampu yang dihasilkan adalah redup. Dapat dilihat di sini terdapat bintik cahaya yang dihasilkan oleh lampu tersebut. Nah, dapat disimpulkan berarti dalam pemanfaatan sumber energi utama lemon mampu untuk menghidupkan lampu tersebut sebagai indikator keberhasilan dari pembangkit listrik tenaga lemon ini. Nah, oleh karena itu pada dasarnya
Lemon merupakan sumber energi alternatif yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, tentunya sebagai pembangkit tenaga listrik dan dihubungkan dengan lampu tersebut. Tetapi ingat, tingkat efisiensi yang dihasilkan rendah dan perlu perkembangan secara lebih lanjut dan juga tindak lanjut yang maksimal untuk pemanfaatan secara optimal dari buah-buah lemon ini sebagai suatu indikator keberhasilan. Saya tunjukkan sekali lagi. Terlihat lampu menyala. Nah, itu yang bisa saya sampaikan mengenai tingkat keberhasilan dari lampu tersebut untuk menyalakan lampu. Nah, demikian sedikit yang bisa saya sampaikan mengenai suatu percobaan lemon sebagai suatu pembangkit listrik yang nantinya mampu untuk menghidupkan lampu seperti ini, dan sampai sekarang masih mampu untuk menghidupkan lampu. Dalam artian dengan daya yang dihasilkan dari 3 lemon ini masih dapat atau masih mampu menghidupkan lampu dalam jangka waktu yang lama. Walaupun suatu tingkat efisiensi yang digunakan ataupun suatu tingkat penggunaan yang sangat rendah digunakan dalam suatu kehidupan manusia, tetapi setidaknya apabila dimanfaatkan secara optimal ataupun dimanfaatkan secara baik-baik ataupun secara serius ditanggapi dalam suatu kehidupan masyarakat, maka tingkat penggunaan lemon sebagai suatu pembangkit listrik alternatif ini mampu untuk dijadikan suatu pengganti dari bahan energi lain yang tidak bisa diperbarui. Nah, oleh karena itu, pada dasarnya sebagai simpulan akhir, lemon merupakan salah satu pembangkit listrik alternatif yang mampu untuk digunakan, dan kemudian dengan penggunaan yang lebih optimal, dengan penggunaan yang lebih maksimal, maka lemon dapat digunakan untuk menggantikan sumber energi yang tidak mampu untuk diperbarui. Itu saja sedikit yang bisa saya sampaikan dalam percobaan kali ini, dan tentunya masih terdapat percobaan-percobaan yang lain yang bisa dilakukan untuk membuktikan bahwasannya dalam pemanfaatan buah dapat digunakan sebagai pemanfaatan energi alternatif dalam listrik. Nah, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam lemon. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video yang lain. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Goodbye and see you in the next video.